Boleh jawab? Loh, harus dijawab karena Jadi ini gini, Prof mengatakan dua yang hal ditanyakan, yang ditanyakan itu terkait dengan apa itu analog. Saya tidak tahu analog. Yang ditanya itu kalau misalnya unsur, jangan gitu Bang Gapur. Kita kan sama-sama lah. Saya ditanya analog kemarin, apa itu analog? Serius saya tidak tahu. Saya akademisi, Mas Roy. Loh, Kalau iya. tidak tahu, saya tidak tahu. Betul. Kalau Mas Roy mau tanya saya sesuatu, saya jawab. Tapi kalau ditanya, saya kan bukan ahli ITE. Saya ahli pidana, ahli hukum acara pidana. Dan dihadirkan, jangankan masalah ITE, masalah perdata aja saya nggak bisa jawab. Bukan saya nggak tahu. Gini, bisa Prof. kok kita baca. Ini tapi penting. saya kok dihadirkan kemarin adalah sebagai ahli hukum pidana, bukan ahli ITE. Karena pertanyaan itu sudah sangat teknis kemarin. Bang Repli nanya sudah sangat teknis dan saya nggak berani jawab. Prof, Anda tahu kan kemarin tuh praper dalam pasal 32 Undang-Undang ITE. Lah Anda hadir tidak mengerti Undang-Undang ITE, terus gimana itu? Saya tidak bilang saya tidak ngerti undang-undang ITE. Saya bukan ahli ITE, saya bilang. Betul. Sekarang pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE bunyinya ada apa Prof? Ya enggak hafal saya. Saya Lah bukan ujian. sudah, berarti ngapain Prof bersaksi sebagai ahli ITE kalau bukan ahli Undang-Undang ITE? Yang Ini bilang publik saya bisa ahli ITE menilai, siapa? gitu. Yang bilang saya ahli ITE siapa? Loh bukan, Prof tadi mengatakan saya berulang kali jadi saksi di dalam. Jadi ahli pidana, Mas Roy. Loh, Mas Roy sabarlah makanya. sedikit. Kita nih harus sama-sama saling menghormati. Maksudnya lah. bukan ahli IT, Saya bukan tapi ahli paham IT. undang-undang Ahli IT ITE. itu Bang Rismon, Bang Iya. Mas Roy. Iya. Saya ahli Tapi hukum paham. pidana. Gini, Paham Mas undang-undang Aiman, ITE. Mas Aiman, bentar. Ya sudah saya Prof nggak mau bisa nanggapi. bedain Ya IT dengan ITE enggak? Ya suka Mas Roy lah, saya nggak mau nanggapi. Lah Ini udah, perdebatan dia nggak nggak bisa penting. bedain IT itu information technology. Ya saya ITE tidak mau itu nanggapi. informasi dan saya kira transaksi elektronik. semua jadi ini nggak audiens, berkualifikasi jadi semua ahli. pemirsa mengetahui. Ngapain juga. Siapa Iya, yang lebih semua sabar, pemirsa siapa yang tidak, saya mengetahui. tidak nanggapi. Udah jelas. Saya kembalikan, Mas Aiman. Parah ini, ahli ini. Udah, Mas Aiman sebentar. Bang Erha, karena nama saya tadi disebut ya. Sedikit nanti ke Bung Refli ya. Nama saya tadi disebut oleh profesor yang pada saat itu kami periksa sebagai ahli. Gini, meskipun rasio desidendi atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pra-peradilan tidak mempertimbangkan keterangan dari ahli, baik yang kami hadirkan maupun juga yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, termasuk juga dari alat bukti saksi yang kami hadirkan sama sekali tidak dipertimbangkan, ya. Tapi kita menghormati putusan pra-peradilan. Mungkin saya mau mengklarifikasi bahwa pada saat kami bertanya atau memeriksa ahli, saya bertanyanya adalah pada apa itu dokumen elektronik. Jadi bukan analog yang saya tanyakan ya. Mohon profesor, mohon izin. Saya menghargai profesor. Dia lupa tapi yang saya tanyakan adalah dokumen elektronik. Pakai ya. Dan ahli mengatakan bahwa langsung aja, saya Prof. bukan ahli. Ketika undang-undang ditanya ITE. informasi saya jawab. Ya. Ketika analog segala macam saya tidak tahu lagi. Enggak seperti itu. Bisa diputar kembali sama, rekamannya kok. kita Bisa dengar diputar kok. kembali rekamannya kok. Dokumen Oke, elektronik Ini saya Ini Mas sendiri Aiman, dengan telinga saya sendiri. kenapa saya bertanya itu kepada ahli? Karena sebenarnya saya ingin bertanya juga kepada ahli. Saya bertanya kepada ahli kemarin, apakah ahli adalah ahli yang diperiksa nggak di penyidikan? Ternyata enggak. Yang kedua, tapi karena tidak dijawab, sebenarnya saya mau kejar dengan satu pertanyaan baru lagi. Tapi ini bukan perdebatan persidangan lagi ya. Hanya istilahnya kita berdialog dan berdiskusi. Yaitu apa? Apakah ahli sudah melihat 712 barang bukti dokumen yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya diserahkan kepada jaksa penuntut umum karena di dalam sidang pra-peradilan jaksa membawa daftar list 712 barang bukti. Sebenarnya saya mau tanya itu ke dia. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan, kalau profesor, mohon maaf Pak Profesor, kalau Pak Profesor mengatakan bahwa dia memahami apa yang disebut dengan bukti surat dalam pasal 32, saya tinggal challenge ke dia. Karena dari 712 barang bukti dokumen yang disita dari Universitas Gadjah Mada, semuanya saya udah teliti satu persatu. 2 kali sidang pra-peradilan, saya lebih fokus kepada BAP Pak Jokowi, dan saya juga fokus kepada 712 barang bukti dokumen yang disita. Nggak ada hubungannya dengan pasal 32 Undang-Undang ITE. 712 barang bukti itu adalah bukti surat print out. Di mana bukti ahli mengatakan bahwa telah terpenuhi 2 alat bukti permulaan dalam Undang-Undang ITE karena harus terpenuhi bukti elektroniknya? Nggak ada bukti elektronik yang disita oleh Polda Metro Jaya. Semua dokumen itu kebanyakan adalah dokumen
politiknya Pak Jokowi dan ada beberapa dokumen dari proses akademik. Tapi karena ahli tidak menjawab bahwa dia mengatakan dia tidak memahami undang-undang ITE, makanya saya berhenti. Ini ada Bang Refli Harun di sini. Tapi kita tidak usah memperdebatkan sesuatu fakta yang pada akhirnya fakta itu juga tidak dipertimbangkan oleh hakim, karena hakim conclusionnya adalah ini hanya semata-mata mengulur-ngulur. Tidak relevan. Pemeriksaan pokok perkara. Dan hakim juga membangun satu rasio desidendi atau pertimbangan hukum yang menurut saya juga kurang tepat. Dan itu tidak konsisten oleh hakim pra-peradilan. Yaitu apa? Hakim mengatakan bahwa pemeriksaan pokok perkara karena sudah dimulai, maka ini bukan lagi kewenangan lembaga pra-peradilan untuk menguji pasal 32 Undang-Undang ITE. Loh, Mas Roy ini statusnya masih tersangka. Ada nggak yang berani mengatakan Mas Roy ini terdakwa? Kalau pengacara Pak Jokowi mau mengatakan Mas Roy terdakwa, ayo kita adu argumen hukum. Ayo, kita adu argumen hukum. Mas Roy ini tersangka atau terdakwa? Dan kemarin itu yang saya tanyakan kepada ahli. Dan terkonfirmasi juga oleh ahli bahwa Mas Roy ini punya hak mengajukan permohonan pra-peradilan meskipun berkas perkaranya sudah dinyatakan P21. Kenapa dalam pertimbangan hakim mengatakan bahwa ini lebih baik sebelum pelimpahan berkas dan sebelum dinyatakan P21? Loh, hakim kok ngatur-ngatur hak seorang tersangka? Itu kan opsional, itu pilihan. Kapan saja dia pakai sepanjang undang-undang memungkinkan. Makanya kami melihat bahwa kok pertimbangan hakimnya begini, putusannya kami terima. Tetapi sebagai satu dialektika ilmu pengetahuan hukum, saya kira dasar pertimbangan hakim itu banyak hal yang bisa kita perdebatkan. Ya, karena saya ingin bantah lagi apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Firman. Hakim itu bukan membuat hukum. Kalau dikatakan hakim telah membuat hukum, wah itu salah. Hakim itu membuat putusan. Hakim tidak membuat hukum, karena hukum itu dibuat oleh pembuat undang-undang. Dan hakim boleh menemukan hukum namanya res finding. Hanya dua yang boleh dilakukan hakim di Indonesia, yaitu membuat putusan dan res finding atau menemukan hukum. Tapi hakim tidak boleh membuat hukum. Tadi saya mendengar bisik-bisik bahwa oh ini judge-made law. Come on, ini sistemnya civil law. Ini bukan common law seperti Anglo-Saxon yang diterapkan di Amerika. Di dalam sistem civil law, hakim adalah operator undang-undang. Ketika kaidahnya tidak jelas, hakim boleh menggunakan kewenangannya untuk menemukan hukum, tapi tidak boleh membuat hukum baru. Ini bukan common law. Seperti yang tadi disebut, ada judgment law. Oh itu kemon, itu belajarnya dalam sistem common law, Anglo-Saxon yang berlaku di Amerika. Kita adalah civil law, Eropa kontinental. Doktrinnya jelas. Hakim tidak boleh membuat hukum. Hakim hanya operator undang-undang. Dan ketika hakim diminta untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, hukumnya masih samar-samar, hakim boleh menemukan hukum. Namanya res finding. Makasih Mas Aiman. Oke. Nah, Saya tambahkan boleh nggak? Saya mau bertanya. nanti sebenarnya. Nah, setelahnya saya. Apa sekalian aja deh. Oh, Saya mau silakan. bertanya dulu pada Prof. Prof, Saya borong jangan aja. bertanya dong. Halo, saya mau bertanya. Seandainya ada orang merubah KTP elektroniknya Refli Harun. Mengubah KTP elektroniknya Bung Refli, oke. Di pasal ini hubungan 432. Iya, oke. Apakah saya punya legal standing untuk melapor? Silakan, langsung, Prof. Ya, selagi bukan delik aduan, siapapun bisa Bukan, pasal 32. Kan saya jawab, Pak. Bapak Kita tanya, baca, saya jawab. ada orang Ya sudah, saya jawab. merubah Itu jawaban saya. informasi elektronik KTP. Apakah punya hak untuk melaporkan gitu? Punya, Ya kan? punya. Saya- Karena itu bukan delik Saya aduan. nggak kenal sama beliau. Apakah saya punya legal standing melaporkan beliau? Selagi bukan delik aduan, siapapun boleh melaporkan, Pak. Maksudnya? Tadi katanya nggak boleh. Lah, kan Bapak tanya boleh melapor. Cek saya tidak kenal dengan beliau. Ya. Ada orang merubah KTP elektronik beliau. Iya. Kan Bapak Ya kan? melapor. Terus saya yang nggak kenal ini melapor. Ah. Saya punya legal standing nggak untuk melapor? Iya. Punya. Punya legal standing. Jawab punya tadi. Tanpa Karena diminta, tanpa dapat kuasa dari Punya. beliau, Menurut- tanpa diminta oleh beliau. Iya. Prof. Ya Erdi sudah, kalau punya. pemahamannya seperti itu, terima kasih. Satu lagi Prof. Saya Satu lagi, sebentar Mas. Ini ada yang belum selesai. Di pasal 5 ayat 1, Prof, saya bacakan. Ya, saya hafal karena saya penyusunnya. Ya, semua dokumen dan data elektronik itu menjadi alat bukti hukum yang sah di Indonesia. Nah, tadi Mas Gafur menyebutkan dari 712 itu hanya print out.
Printout itu alat bukti hukum yang sah nggak dalam Undang-Undang ITE, Prof? Jawab, Prof. Jadi gini, kalau print out itu alat bukti yang sah atau tidak, ya alat bukti. Kenapa? Karena itu adalah proses produk yang dikeluarkan melalui proses verbal. Salah, Prof. Itu fotokopi. Mas Roy tidak bisa menyalah-nyalahkan. Bisa. Itu Saya fotokopi. dalam naskah Bisa akademiknya, Kita dalam naskah berdiskusi, akademiknya, Mas Roy. print out Nggak itu saya tidak bisa. menyalahkan. Mas Roy tidak sependapat dengan saya, silakan. Nggak apa-apa, makanya saya mengatakan Tidak tidak bisa begitu. nyalahkan orang, saya bisa juga menyalahkan Mas Roy. Oh silakan, tapi pendapat Salah Prof itu ini gitu kan. tidak sesuai dengan hakikat Undang-Undang Ya, ITE. silakan. Dalam Undang-Undang Selalu ITE, dianggap- supaya semua tahu, dianggap fotokopi. pendapatnya Prof ini salah. Print out dianggap Karena fotokopi. Print out dan fotokopi itu tidak bisa, karena apa? Itu harus bisa diakses. Makanya hakim dalam Print out pra-peradilan itu kemarin melakukan Bentar, akses. hasil proses Bentar, Bro. verbal. Itu ada di mana? Di klausul apa? Undang-Undang ITE di pasal 5 ayat 1 di dalam naskah akademiknya. Jadi tidak bisa hanya menggunakan print out dan fotokopi, Mas. Itu harus bisa diakses lagi. Di sidang harus bisa diakses. Diakses maksudnya misalnya kalau asli. Iya, kalau asli misalnya itu harus bisa diakses. Makanya hakim kemarin Pak Iketut Darmawan itu mengakses Twitternya Dian Sandi X-nya. Oke. Dan beliau benar mengaksesnya dari komputernya PN Jakarta Selatan. Supaya itu bisa benar. Oh, berarti beliau itu tidak hanya terima fotokopi. Jadi kalau keterangan kayak gini membedakan alat bukti elektronik dan tidak saja nggak bisa, ya repot kualitas ahli kayak gini ini. Udah. Silakan Mas, silakan menilai. Saya sampaikan pasalnya ya. silakan. Karena setiap orang kan berhak menilai orang lain. Saya Silakan. sampaikan Ya, pasalnya. udah, Punya tapi kalau penilaian. salah ya jangan. Betul, betul. lah. Ya, saya punya penilaian juga tentang Mas Roy. Ya kan, nggak tapi saya apa-apa, tidak perlu memalukan, menyebutkan, kan. memalukan pemahaman Prof Ya, terhadap Mas Roy undang-undang itu ITE memalukan malam ini, Sebentar, motong orang terus. Iya, memalukan Prof. Ini Prof yang memalukan. kita kalau gitu. Saya beritahukan di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, itu pasal 6 yang menyatakan bahwa bukti itu harus dapat diakses. Ya. Satu, Bukan Pak, tadi enggak, pertanyaan artinya- Mas Roy tadi kan apakah hasil BAP di print itu bisa Ya, jadi alat sebenarnya bukti? begini. Itu Bukan kan- hasil BAP ini, dengar aja gak bisa. Gimana orang ini? Ya mengartikan pertanyaannya Agak gak sopan bisa lah jadi sedikit, Mas ahli. Ya Roy. repot ini, parah ini. Agak sopan Mas Roy. Parah, bukan gak sedikit. sopan. Saya berhak loh. Karena apa? Anda itu Silakan, digunakan silakan. sebagai ahli. Anda memojokkan saya. Saya harus Kapan saya mengkritik karena Anda memojokkan? gak Saya sesuai tidak dengan pernah undang-undang. memojokkan. Saya tidak pernah memojokkan. Parah itu mah. Waduh, parah Silakan, pengetahuan kalau silakan. kayak gini nih. Parah Ya, ini. silakan. coba perhatikan. Satu, pasal 6 ini exactly ya, harus bisa diakses. Kedua, secara menyeluruh. Ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Itu bunyinya. Yes. Apakah flash disk bisa diakses? Apakah screenshot bisa diakses? Ini mereka bukti-buktinya flash disk, Bentar. screenshot. Flash disk bisa diakses, bisa dong masuk USB. Tidak bisa akses kan harus pakai jaringan internet. Maksudnya gimana? Udah, Lain, Mas. harus pakai jaringan internet. Maksudnya gimana? akses tuh Akses lain. tuh? Akses maksudnya Seharusnya bisa dimasukkan ke dalam web akses misalnya. internet. Nah. Ini undang-undang IT. Oke, enggak, supaya paham semua. Bisa diakses tuh maksudnya seperti apa? Jadi- Kalau kemudian diupload, ya bisa diakses. Bukan begitu. Maksudnya dalam undang-undang IT itu yang maksud diakses itu menggunakan jaringan. Yes. Jaringan internet. Oke. Seharusnya orang yang melapor itu pada waktu dia itu menemukan di laptopnya, ya laptopnya itu yang harus disita.